Akan kami lanjutkan berkenaan tentang anak muda. Ini anak muda ini penting sekali, yang bisa menyelesaikan permasalahan besar, problem umat, bangsa, kejahatan umat, kejahatan bangsa adalah anak muda. Saya akan hadirkan 3 kisah. Kita akan cerita saja karena dengan anak-anak muda saya akan cerita. Ada orang yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal musuh besar baginda Nabi. Hidupnya hanya ingin memerangi Nabi, targetnya membunuh Nabi, memusuhi Nabi. Akan tapi ketahuilah siapa yang membunuh Abu Jahal dan siapa yang melumpuhkan Abu Jahal. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkisah tentang keberadaan beliau waktu itu berada di Perang Badar. Beliau bercerita, suatu ketika waktu aku berada di Perang Badar, harapanku di kiri kananku adalah orang-orang kekar, kuat, gagah, perkasa. Karena yang aku lawan adalah orang-orang besar, orang-orang hebat, jago-jago perang. Akan tapi ternyata waktu itu aku didampingi oleh 2 ulama ini, 2 anak muda seperti kalian ini. Kemudian anak muda itu tiba-tiba yang satu menarik tanganku dan berkata, paman kenal Abu Jahal? Lalu Sayyidina Abdurrahman Auf bertanya, memangnya kenapa dengan Abu Jahal? Ukhbirtu annahu sabba Rasulullah. Aku mendengar bahwasanya Abu Jahal itu pernah mencaci Rasulullah, maka aku berjanji, aku keluar dari rumah, aku akan bunuh dia. Wah, kagum ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kelihatannya anak muda, akan tapi ternyata dalam hatinya semangat untuk menghabisi musuh Allah. Belum selesai menjawab, tak taunya yang di kirinya sudah, yang ada anak muda yang di kirinya menarik tangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Paman, tahu Abu Jahal? Ya tahu dong. Memangnya kenapa? Sama kasusnya. Ukhbirtu annahu sabbar Rasulullah. Aku pernah mendengar bahwasanya dia telah mencaci Rasulullah. Aku tidak rela Rasulullah dicaci, maka aku keluar dari rumah, targetku akan membunuh Abu Jahal. Anak muda, bukan orang jago perang, orang-orang dewasa, bukan, anak muda. Selesai mereka berdua bertanya, tiba-tiba kelihatanlah orang di atas kuda yang gagah, dan orangnya pun gagah, dengan baju yang berkelebat, baju mewah, pedang yang mengkilat. Itulah Abu Jahal. Maka di saat Abu Jahal berlalu di hadapan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seketika Abdurrahman bin Auf memberikan isyarat kepada 2 anak yang ada di kiri kanannya, itu dia orang yang kau cari. Maka mendengar isyarat seperti itu, 2 anak muda ini meluncur seperti 2 anak panah kejar-kejaran. Kemudian dikejarlah itu Abu Jahal, dipukul Abu Jahal sampai terjatuh dari kudanya, terjatuh dari kudanya, dan bisa 2 anak tersebut melumpuhkan Abu Jahal. Lihat, Abu Jahal yang kalau tahu kisah bagaimana kematiannya masih dalam keadaan sombong. Setelah anak muda itu bisa melumpuhkan Abu Jahal, ada namanya Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, ngelihat Abu Jahal sudah sekarat mau mati, langsung nengkreng beliau, naik di atas dadanya Abu Jahal. Nengkreng di atas dadanya Abu Jahal. Abu Jahal marah betul karena tahu bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah seorang penggembala kambing, dan merasa tersinggung karena Abu Jahal adalah orang besar, bagaimana dadanya diduduki oleh penggembala kambing. Marah dia, lalu berkata, ya ruwai al-ghanam, wahai penggembala kambing yang hina, waqad irtaqaita murtaqan so'ba, maksudnya engkau telah menduduki tempat istimewa, kurang ajar kau. Masa marah dia, hei penggembala kambing, kau telah menduduki tempat yang seperti ini, duduk di dadanya. Tersenyumnya Abdullah bin Mas'ud dan berkata, aku dari dulu rindu untuk memenggal lehermu, saat inilah waktuku untuk memenggal lehermu. Kemudian di saat Abdullah ibn Mas'ud akan memenggal lehernya, berpesanlah Abu Jahal, sebelum kau penggal leherku, tolong sampaikan kepada Muhammad nabimu. Pesan apa? Yang pertama, katakan kalau leherku ini panjang.
leherku panjang. Maksudnya apa? Aku ini gagah, orangnya hebat. Baik, apa yang kedua kau? Apa pesan? Ada pesan lagi? Kata Abdullah bin Mas'ud, ada pesan yang kedua, katakanlah kepada Muhammad bahwasanya aku akan menjadi musuh Muhammad hidup dan mati. Baru setelah itu dipenggal lehernya. Abu Jahal dibawa kepalanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kepada baginda Nabi, Nabi bertanya, siapa yang melumpuhkan orang tersebut? Siapa yang bisa menjatuhkan orang tersebut? Dijawab, kami berdua, anak muda. Anak muda yang membunuh, yang melumpuhkannya. Yang memenggal lehernya siapa? Aku, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bercerita, ya Rasulullah, sebelum mati Abu Jahal ini, dia telah berpesan. Pesan apa? Yang pertama, agar aku tunjukkan kepadamu kalau lehernya itu panjang, maksudnya dia itu orang gagah. Nabi hanya mengatakan subhanallah. Lalu ada pesan apa lagi? Pesan yang kedua, ya Rasulullah, dia minta untuk aku sampaikan kepadamu kalau dia akan menjadi musuhmu hidup dan mati. Nabi terkaget, Allahu Akbar, Fir'auni akbar min Fir'aun Musa. Fir'aunku, Fir'aun Nabi Muhammad lebih besar daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa waktu mau mati tenggelam di Laut Merah menjerit minta ampun, ampuni aku ya Allah, aku tobat, tapi tidak diterima tobatnya karena nyawa sudah di tenggorokan. Tapi Fir'aunnya Rasulullah Abu Jahal di saat mau mati masih menantang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya lihat, kejahatan Abu Jahal lebih gede daripada kejahatan Fir'aun. Akan tapi ketahuilah wahai anak-anak muda, siapa yang bisa melumpuhkan? Anak muda. Nah inilah anak muda yang bagaimana? Yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi, yang tidak rela jika Nabi dicaci, tidak rela jika Nabi dihina, jika tidak rela jika Nabi direndahkan. Lah kalau anda semua anak muda yang punya hati semacam itu, maka kejayaan umat Nabi Muhammad adalah di tangan anda. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan tapi kalau menjadi anak muda yang tidak punya cemburu kepada baginda Nabi, tidak punya cinta kepada baginda Nabi, maka itu anak muda sampah, tidak ada artinya. Lalu bagaimana agar kita punya kecintaan kepada baginda Nabi? Tidak ada yang bisa membangun kecintaan kepada baginda Nabi kecuali keberadaan kalian di tempat semacam ini. Dikumandangkan salawat, diperdengarkan kepada kalian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tertanam di dalam hati anda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, masa depan bangsa adalah di tangan kalian, tangan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.